sedikitnya 15 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Warga yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit Kuwait di Gaza untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, sejumlah warga berusaha memindahkan persediaan makanan yang masih bisa digunakan seperti tepung, tomat, dan daging dari dalam kendaraan itu. معنا صوت انفجار قوي جينا نجري لقينا الجيب زي ما انت شايف في طحين وفي بندوره ولمس محمد وفي لحمه في يعني قوت يومهم اليومي لا في صواريخ ورايحين يضربوا صواريخ وناس عزل لا في معهم شيء وزي ما انتم شفتوا الاشي شاهد على اصحابه يعني الشباب الله يرحمهم رايحين يجيبوا قوت يومهم عشان ياكلوا عيالهم لا هم ارهابيه ولا هم بدهم يروحوا يقاتلوا اليهود ولا بدهم يطلبوا صواريخ. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, lebih dari 22.800 warga Palestina telah tewas dalam konflik antara Israel dan Hamas yang telah berlangsung selama 3 bulan ini. Duka mendalam terus dirasakan oleh warga sipil di Gaza. Tidak hanya warga yang masih hidup, jenazah warga pun juga menjadi sasaran. Diketahui, militer Israel membongkar ribuan makam para syuhada dan memindahkan ratusan jenazah. Militer Israel membongkar 1.100 makam di pemakaman Al-Tufah, Gaza. Tak hanya membongkar, mereka juga diduga memindahkan 150 jenazah. Diduga kuat pencurian jenazah korban kembali terjadi. Sementara pada Senin, dengan alat seadanya, warga Gaza berupaya untuk membersihkan bekas bongkaran makam. Salah satu dari mereka juga berupaya mencari jenazah saudaranya. الصهيوني جرب في مقبرة البطش إذا الأحياء والأموات مش سايبينهم في حالهم، إذا الأموات مش سايبينهم في حالهم. وبنحكي بس حسب الله ونعم الوكيل في جيش الدفاع الإسرائيلي، وبنتمنى هيك من الجميع إن يصير هدنة وبس. يعني أنا هيك بحكي جد كمان ندور على 6 مجرفينه من اليهود حسب الله ونعم الوكيل. جينا فحرنا قبرها ما لقيناهاش، لقيناها مفقودة بصروانها. Sebelumnya, pada November lalu, pemantau hak asasi manusia Euromed mengatakan mereka mendokumentasikan pencurian jenazah oleh militer Israel dari rumah sakit Gaza. Inilah pemandangan dari kamera drone di wilayah utara dan tengah Gaza pada Senin waktu setempat. Terlihat kerusakan yang parah disebabkan oleh serangan Israel di wilayah itu dengan banyaknya bangunan yang hancur. Diketahui serangan Israel meningkat pada Senin di Gaza. Genosida yang terjadi akibat serangan Israel sudah menewaskan lebih dari 23.000 orang. Banyak di antara korban tewas merupakan anak-anak. Sementara ribuan lainnya masih hilang terkubur di bawah reruntuhan bangunan. 7 warga Palestina tewas akibat serangan Israel di tepi barat. Sementara itu, masih di wilayah yang sama, anak perempuan tewas ditembak oleh polisi Israel. Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah tepi barat pada Minggu. Serangan itu menewaskan 7 warga Palestina. Ibtisam Asaus tidak bisa membendung kesedihannya ketika ia harus melihat 4 anaknya, termasuk di antara 7 warga Palestina yang tewas akibat serangan drone Israel. Ia bersama ratusan warga Palestina lainnya mengantarkan 6 orang yang tewas ke pemakaman. رن علي ابني قال لي يما شوف اخواني رن عليهم الطياره قصفت عدوار الشهداء رنيت عليهم ما حدا رد علي نزلت عدوار الشهداء لقيتهم ناقلينهم على المستشفى اجيت لقيتهم هنا كلهم مستشفيين الطياره قصفتهم. Seorang saksi mata, Ahmad Moussa, yang bekerja di sebuah bengkel mobil di dekat tempat kejadian mengatakan salah satu pria tewas di dalam mobil dengan kondisi tanpa kepala. بحرس هون معرض سيارات قريب يعني بس بالبداية طلع عليهم شواع وإطلاق نار بعدها بشوية الطيارة ضربت دشعت عاد على صوت الطيارة عبين ما راح الجيش جينا هون طلعنا الشباب مرمية على الأرض إشي مقطوع الراس وإشي مفتفت وإشي يعني منظر الصحيح إنه بكشف عن البدن يعني واحد ما عرف شو يسوي اتصلنا على الإسعاف الشباب اتصلوا على الإسعاف وأجوا وأخذوا 6 شهداء وواحد منهم مفطر يعني السابع. Israel membenarkan telah melancarkan serangan udara di Jenin.
Dalam klaimnya, Israel menyatakan serangan ini menargetkan para teroris. Serangan terjadi setelah seorang polisi Israel tewas akibat serangan bom pinggir jalan yang meledak di dekat kendaraan polisi yang sedang patroli. Sementara itu, seorang anak berusia sekitar 3-4 tahun tewas ditembak oleh polisi Israel di tepi barat pada Minggu. Penembakan itu terjadi saat polisi Israel sedang merespon serangan mobil yang menabrak kerumunan rekan mereka yang berada di tepi barat. Tembakan polisi Israel mengenai seorang anak perempuan yang ada di dalam mobil lainnya di lokasi kejadian. Polisi Israel mengklaim sejumlah pelaku penyerangan juga ditembak, namun kondisi mereka tidak diketahui secara jelas. Gempuran tiada henti dari tentara Israel memaksa sebagian besar warga Palestina kini mengungsi di perbatasan Rafah, Mesir. Terbatasnya sumber daya dan terus meluasnya area serangan membuat warga Gaza tidak punya tempat berlindung. Sekitar 500 meter dari perbatasan antara Mesir dan Gaza, sejumlah keluarga Palestina mendirikan tenda di atas pasir untuk berlindung dari serangan Israel yang terus berlanjut di jalur pantai. Serangan Israel telah menyebabkan banyak rumah dan infrastruktur sipil hancur dan menyebabkan warga Gaza kekurangan makanan, air, dan obat-obatan. Agresi ini mengusir warga Palestina yang mengungsi seperti Sami Abbas sampai pada titik yang ia sebut sebagai akhir dari garis batas. اجى الجيش ودخل معبر دلفه مش خايفين احنا ولا عاملين حساب الا غير رب العالمين اللي كتبوا علينا بده يصير يعني احنا مش باقيين احسن من الناس زينا زي الناس وبعدين ايش وين بدنا نروح اكثر من هيك هاي اخر شيء حدودنا وحدود مصر وين بدنا نروح يا برجعونا على الشمال مطرح ما كنا يا بسبونا في حالنا بكفي تهجير. Serangan udara dan darat Israel sejauh ini telah menewaskan 22.835 warga Palestina di Gaza. Para pejabat kesehatan Palestina pada hari Minggu menyatakan serangan terakhir dalam 24 jam menyebabkan 111 orang tewas dan 250 lainnya luka-luka. Seperti inilah kondisi warga Palestina yang memilih mengungsi di sebuah kamp tenda di Rafah, Gaza Selatan setelah serangan yang membuat sebagian besar dari 2,3 juta warga Palestina mengungsi. Orang-orang memanggang roti di oven di luar tenda dan tenda-tenda baru yang dibuat seadanya sedang dibangun. Asap mengepul dari cakrawala di belakang tenda pengungsian sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mencecar Gus Miftah dengan 28 pertanyaan dalam proses pemeriksaan soal bagi-bagi uang ke masyarakat. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.